Para bapak sekalian, kami hormati para asatidz, para orang tua, para tokoh masyarakat. Nantiasa kita panjatkan puji tasyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu terlimpahkan kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutan pelajaran kita masih mengenai bab silaturahim, halaman 48, Tanbihul Ghafilin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu al-muallif bihadzal kitab. Warwiya, dan telah diriwayatkan Sa'idun an Qatadah, Sa'id an Qatadah, annahu qala, bahwasanya Sa'id an Qatadah berkata, Zukira, telah diceritakan lana kepada kami, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wasilur rahimah, dan eratkanlah silaturahmi. Fa innahu, karena sesungguhnya kelakuan silaturahmi itu abqa lakum fid dunya, itu akan lebih abadi buat kalian fid dunya, wa khairul lakum fil akhirati, itu lebih baik buat kalian fil akhirati, di akhirat. Ya, katanya. Diriwayatkan oleh Sa'id an Qatadah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda itu, ya, ittaqullaha wasilur rahim, bertakwalah kalian itu kepada Allah dan eratkan tali persaudaraan atau silaturahmi. Modal utamanya, menjadi landasan utama adalah takwa kepada Allah. Maka silaturahminya pun itu adalah dalam rangka takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau landasannya adalah takwa, ya, landasannya ada jalurnya takwa kepada Allah, maka seluruh aspek geraknya, seluruh apapun yang dia perbuat itu dalam rangka takwa kepada Allah, seperti bersilaturahmi. Nah, kalau landasannya adalah bukan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mengkhawatirkan, ya, mempererat persaudaraan atau bersilaturahmi kepada rekannya, pada kerabatnya dan lain sebagainya, itu tujuannya karena bukan dalam rangka takwa kepada Allah. Ada hal lain, ya, ada hal lain, ada yang diinginkan, ya. Mudah-mudahan aja kalau sering silaturahmi minjem duit gampang gitu, ya. Itu tujuannya, ya. Ya itu boleh, ya boleh aja, ya, karena memang salah satu efek positifnya, ya, efek positifnya mempererat persaudaraan, hati nurani jadi bersatu, ya, hati kita jadi semakin luas kalau adanya silaturahmi. Walaupun tadi niatnya begitu bapaknya, tapi kalau memang landasannya adalah takwa, dia silaturahmi kemana saja, yaitu dalam rangka menunaikan takwanya kepada Allah, ya, dalam rangka sunnah, ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena hal yang lain. Ya, adapun hal yang tadi, ya, itu ya sudah bagian di dalamnya itu. Fainau, karena sesungguhnya takwa itu, silaturahmi tadi itu, abghalakum fid dunya, itu akan lebih abadi buat kalian itu fid dunya, di alam dunia. Nama kamu akan dikenang, kebaikan kamu itu akan dikenang oleh orang dekat kamu yang kamu sering silaturahmi. Dikenang tuh, dulu masih hidupnya dia, Masya Allah, ya, walaupun sudah nggak bisa jalan, dia masih tetap, ya, dia masih tetap datang, ya, walau kondisi bagaimana dia tetap silaturahminya nggak pernah dia putuskan. Nah, itu, ya, kadang silaturahmi ini kita menyambungnya mungkin, ya, karena dulu orang tua kita akrab, orang tua kita akrab dengan orang tua
orang lain tuh ya, dengan yang lainnya, dengan ulamanya ya, dengan asatiznya, dengan tokoh masyarakat, dengan masyarakat sekitarnya umpamanya. Begitu orang tua itu tadi tidak ada, atau teman kita itu sudah tiada, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap terus ya datang dalam rangka silaturahmi, karena dia mengingat tadi orang tuanya itu adalah teman dia, teman yang setia ya, teman yang jujur, teman yang baik, hadir di majlis ta'lim di mana saja ya, di majlis zikir, di majlis maulid, acara-acara kebaikan itu ingat, dikenang itu. Makanya abqalakum, menjadi abadi buat kalian itu kebaikan-kebaikan yang diceritakan ya. Maka uzkuru mahasina mautakum, nah di situ ya, ceritakanlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah mati di antara kalian itu yang terang itunya aja udah. Nah, selalu diingat ya, selalu dikenang terus. Nah ini masuk dalam rangka ya, wasilur rahimi, kalian hendaknya itu ya mengikat tali persaudaraan ya, terus menerus menyambung gitu tadi. Nah, abqalakum fid dunya wa khairul lakum fil akhirah, dan itu adalah yang terbaik buat kalian fil akhirati, di akhirat. Terbaik takwa, modalnya adalah takwa tadi. Itu khairul lakum fil akhirah ya, itu yang terbaik buat kalian di alam akhirat ya, dengan salah satu mewujudkan dari nilai takwanya itu adalah bersilaturahmi tadi. Nah, ini suatu efeknya, efek yang sangat baik sekali itu. Wa kana yuqalu idza kana laka qaribun ya. Dan ada juga dalam keterangan hal ini, yuqalu dikatakan idza kana laka qaribun, apabila ada bagi kamu itu qaribun, kerabat yang dekat, kerabat yang masih dekat, itu namanya qarib, itu dekat. Ada bisa dengan qaribah, mananya saudara dekat ya, ada kerabat ya, qarib yang dekat. Falam tamshi ilaihi birijlika, dan kamu enggak mau mendatanginya, bahasa kita begitu. Falam tamshi, kamu enggak mau berjalan ilahi pada itu kerabat, birijlika, dengan jalan kaki. Artinya kamu enggak mau mendatanginya. Falam tu'tihi mimmalika, dan kamu tidak mau memberi dari harta kamu itu, faqad qata'tahu, maka kamu ya, berarti telah memutuskan silaturahmi kepada kerabat kamu itu. Dan ya Bang, kalau punya saudara ya, kerabat kita masih dekat, bibi dan bibi ya, bibi kita, paman kita tuh, apalagi itu ya, kerabat-kerabat yang dekat tadi ya. Falam tamsi ilai bizrika, kamu nggak mau mendatanginya, udah kagak mau mendatanginya, nggak ada transferan acan-acan gitu. Nggak ada ditransfer, tak kabar saudara kita kagak tahu bagaimana kabarnya, apalagi pakai transfer, kabarnya aja kagak tahu ya. Walam tuqti mimmalika faqad khata'tahu, dan kamu nggak mau memberi dari bagian harta kamu itu ya, maka kamu termasuk orang yang telah memutuskan tali persaudaraan tadi itu. Kata-kata orang yuqalu ya, itu yuqalu dikatakan begitu tuh, kalau kamu punya kerabat yang dekat. Nah, ini paling tidak apa nih ya, paling tidak biasanya itu nggak seminggu sekali, sebulan sekali. Nggak sebulan sekali, mungkin setahun sekali, setahun 2 kali, dekati, jumpai, datangi kerabat kamu itu ya. Dan biasanya di Idul Fitri kita itu Lebaran, atau di Idul Adha itu biasanya kita mendatanginya ya, dan kita memberikan sebuah bingkisan ataupun kita memberikan amplop ya, hadiahkan itu. Nah ini kena amplopnya tadi ini ya, ini merupakan salah satu tu'tihi, pemberian dari kamu kepada kerabat kamu. Nah itu berarti kamu masih tetap silaturahmi, menyambung persaudaraan itu, ataupun dititipkan nama yang lain, ataupun ditransfer tadi itu, kalau memang ya
Ya, kalau dekat kan berjalan kaki bisa itu. Ya sekarang nggak ada yang berjalan kaki, apa langka udah ya. Semua dengan kendaraan roda 2 udah, roda 4. Dan dengan apa saja ya pemberian dari apa yang kamu yang malaikat tadi, dari apa yang kamu miliki itu. Nah ini saudara-saudara sekalian, makanya sering kami sampaikan pada saudara-saudara, pada teman-teman semuanya, sesungguhnya apa yang kita miliki itu akan menjadi beban berat. Kullu ma tamliku alaika, ya. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu di Fathur Rabbani, dia mengatakan kullu ma tamliku alaika, apapun yang kamu miliki itu adalah menjadi tanggung jawab kamu, alaika, menjadi sebuah risiko yang besar, ya, menjadi beban buat kamu. Ini kata Tuan Syekh, begitu ya. Bagaimana supaya tidak menjadi beban buat kita kelak, tidak mengandung risiko nanti di yaumil kiamah. Makanya apa yang ada sama kita, yang kita miliki, besar dan kecilnya, titipkan. Titipkan ke masjid, titipkan ke musola, titipkan pada fakir miskin, titipkan kepada yatim piatu, titipkan pada ulama kita, pada guru kita, pada santri, pada saudara kita, pada kedua orang tua kita, pada mertua kita itu. Kenapa? Supaya nanti membawanya ringan, sudah kita titipkan mereka yang membawanya itu. Nah, coba kalau kita manggul sendiri, ribet nantinya, ya. Waduh, perjalanan begitu jauh, ya, banyak beban di antara kita. Wah, ini sangat berat sekali nantinya, Pak, di padang mahsyar. Makanya mumpung masih hidup, sedikit banyaknya harta kita titipkan, ya, pada Allah. Ya Allah, ini saya titipkan. Melalui ini. Banyak fakir miskin yang membutuhkan, yatim piatu kita itu, ya, dan hal-hal yang lainnya, itu yang akan menjadi ringan. Kenapa bakhil? Coba lihat, Pak. Kenapa bakhil? Karena orang tadi tidak melihat siapa yang memberi rezeki. Makanya timbul sebuah kebakhilan di dalam jiwanya, di dalam kalbunya itu, dia merasa dia adalah yang mencari, dia yang mendapatkan. Hasil jerih payahnya, hasil pemikirannya. Tapi kalau dia itu melihat siapa yang memberinya, ya, mata hatinya siapa yang memberinya ini, dia melihat, maka dia akan menjadi orang yang dermawan dan sangat dermawan. Tadi, harta yang dia miliki itu dititipkan pada orang lain supaya nanti di yaumil qiyamah bebannya menjadi ringan. Gitu Pak ya. Ini makanya walam tuti mimalika faqad tahu. Ya, bila kamu tidak memberikan dari bagian dari harta kamu itu akan terputus. Ya. Kenapa suka berpikir bagaimana ntar buat anak binian? Ini suka berpikirnya begitu kan. Yang dimaksudkan pemberian tadi tidak semua dan tidak banyak sekedar apa yang kita berikan. Itu sebenarnya, ya, kan aku berpikirnya, mana aku belum bayaran, mau sekolah, mau masuk pesantren, ya, mau kuliah, gitu ya, dan lain sebagainya. Ini yang menjadi beban pemikiran di dunianya udah berat gitu Pak. Di dunianya sudah berat pemikirannya. Tapi kalau dia titipkan, ya Allah, saya titipkan ini melalui para mustahiq, ya, hamba-hamba Allah tadi itu. Tadi walaupun tidak banyak, qalilan atau kasiran, sedikit atau banyak, nah Allah sudah janjikan seluruhnya. Nah, di dunianya dia akan diganti oleh Allah, di akhiratnya dia akan diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijanjikan shawab, ya, ajrun azimah, pahala yang sangat besar, dan nanti di yaumil qiyamah, di alam akhirat. Kenapa tidak terbuka semacam itu? Karena hati kita ditutupi oleh banyak benda-benda yang lain, ya, yang pada akhirnya tidak melihat siapa yang memberikannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ awalnya. Nah, ini mesti kita lanjutkan. Wa fi ba'di suhubi, dan di antara di sebagian suhub, sebagian kitab, mimma, dari suhub, dari ayat-ayat anzalallahu ta'ala, yang telah Allah turunkan kepada itu suhub, ya,
Yabna Adam, wahai umat manusia, hai anak Adam, sil rahimaka bimalika, ya, sambunglah persaudaraan kamu itu bimalika, dengan harta kamu. Sambung, bisa disambung dengan harta kamu. Orang begini Pak, orang mengatakan saya telah sodakoh dengan ilmu. Lihat Pak, ya, saya telah sodakoh dengan doa, saya telah sodakoh dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir. Orang masih lebih suka diberikan materi apa berikan doa Pak? Materi, ya, doa mah sudah banyak banget, ya, doa saya bisa sendiri. Tapi kalau dikasih materi itu orang sangat gembira, sangat senang, ya, bahkan bicara masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, semoga engkau dipanjangkan umur, diganti, dilipat gandakan, selamat dunia akhirat, ya, begitu. Bisa pergi haji lagi, bisa kawin lagi tuh, gitu. Ya, itu banyak katanya doa-doanya tuh, ya. Kalau apa? Kalau pemberiannya mata orang dikasih kita hadiah nih, seorang kiai, seorang ulama, seorang asatid mengajarkan pada jamaahnya, ya, kepada santrinya, dia beranggapan dia telah bersodakoh melalui ilmunya, ini tidak dirasa oleh para jamaah kita. Tapi yang kita berikan materi itu yang lebih gembira mereka. Walaupun tingkatan ilmu itu lebih mulia dari segalanya, ya. Tapi kalau kasih ilmu mau ngamalin kan? Kagak mau ngamalin, ya, kasih ilmu nggak mau ngamalin. Dan saya bilang sholat awabin pada maghrib walaupun 2 rakaat, nah, ada yang ngamalin, ada yang kagak. Emang begitu kalau ilmu. Kalau kasih duit mah, ya, wah, kasih materi mah, saya belum, gitu ngomongnya, ya, saya belum. Nah, ya, ini sambunglah persaudaraan kamu bimalika dengan harta kamu tadi. Ini bagaimana? Ini khos untuk laki-laki, ya. Ini khosnya untuk laki-laki, seorang suami itu siapa saja. Tapi kalau seorang istri itu, ya, dari harta suaminya, dia mesti izin dulu kepada suami. Kalau dia ingin memberikan bagian dari hartanya itu yang ada sama dia kepada keluarganya atau kepada orang lain, dia mesti bilang dulu sama suaminya. Itu kalau memang harta itu adalah harta dari suami, ya, ataupun hartanya usahanya sendiri, sekalipun dia seorang pengusaha umpama, dia juga mesti bilang kepada suaminya, Mas, ya, ini keluarga di sana, ibu saya, ya, orang tua saya dalam keadaan kurang sehat, ya, saya mau transfer ini nih 100 juta rupiah, begitu bilang kudunya, ya, itu lebih terhormat, ya, lebih ada adab namanya gitu. Kenapa begitu? Karena khawatir sang suami sedang membutuhkan sesuatu, ya, sangat membutuhkan biaya, sangat membutuhkan modal, ya, sang istrinya memberikan kepada keluarganya, kepada orang lain di sana tanpa izin suami, nggak enak hati sang suaminya. Aku bilang lagi sih, ya, gue lagi butuh begini, gitu, jadi, ya, itu tuh paling enggak tadi, ya, paro-paro, gitu. Ya, itu, ya, kalau apa? Nah, makanya seorang laki-laki itu bila telah, walaupun dia itu sudah menikah, bakti kepada kedua orang tuanya tetap wajib sepanjang masa, walaupun sudah menikah. Tapi kalau wanita, bila dia sudah menikah, bakti kepada kedua orang tuanya sudah menurun, ya, sudah tinggal sedikit sekali. Kenapa? Karena dia wajib ngebakti kepada suami. Bilang, kalau perempuan tuh hanya sedikit saja, ya, tetap menghormati orang tua, tetap bakti sama orang tua. Tapi kewajiban dia itu sepenuhnya sama suami. Kalau sudah menikah, kalau laki-laki enggak, sampai kapanpun. Ya, sampai kapanpun, sampai sudah meninggalnya, ya, tetap bakti kepada kedua orang tua itu. Jadi silaturahmi bisa dengan harta kamu. Fa in bakhilta bimalika, apabila kamu bakhil dengan harta kamu, dengan apa yang kamu miliki itu tadi, ya,
au qalla maluka, ataukah kamu mau kalau sedikit menjadi sedikit harta kamu gitu. Nah, bukan au qalla atau sedikit di sini, tapi apakah kamu mau ya kalau harta kamu menjadi sedikit tuh. Au qalla maluka, atau harta kamu mau sedikit kamu mau gitu maksudnya. Kalau kamu bakhil, tidak mau memberikan ya kepada orang lain atau kepada kerabat kamu tadi itu ya dengan harta kamu, resikonya adalah au qalla maluka, bisa jadi harta kamu menjadi semakin sedikit bila kamu tidak mau memberinya. Tapi sebaliknya, kalau kamu mau bisa memberinya, harta kamu akan bertambah. Gitu ya? Au aksara maluka, atau akan bertambah rezeki kamu. Itu ya, bertambah rezeki kita itu. Berupa apa? Banyak ya. Bukan finansial saja sebalah masalah rezeki itu, tapi kesehatan kita sehat dan afiat ya. Berteman, bertambah teman yang baik ya, keluarga menjadi baik, keluarga menjadi sakinah, ilmu juga bertambah, pemahaman bertambah dari Allah. Itu adalah rezeki yang paling besar. Ampunan ya, keridhaan dari Allah Subhanahu. Jangan mengukur kepada bertambahnya rezeki saja ya. Kok makin dikit aja gue sedekah mulu ya. Nah itu kan berarti apa? Diganti dengan yang lain, diganti dengan yang lain. Nah, dan masih banyak yang ragu dalam masalah itu ya. Padahal katanya sudah percaya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi ya. Dan fa'amsi ilaihi birijlika ya, maka berjalanlah ilaihi birijlika ya, jadi silaturahmi tadi itu ya, berjalanlah kamu ya, birijlika, dengan kaki kamu, datangilah ya, datangilah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu ya, sillu ya, karena sallu salat, sillu sambunglah arhamakum walau bisalam ya, sambunglah tali persaudaraan kalian itu walau bisalam, walaupun dengan ucapan sampaikan salamku kepadanya. Itu ya, tolong sampaikan salam saya sama dia. Itu sudah menyambung silaturahmi. Dia ingat, ya Allah, iya dia itu ya, dulu teman saya yang bego banget itu. Masih kecil ya, lagi sekolah dulu ya, Masya Allah, pakaiannya kolor, ngamplek, kolornya saya ingat itu dulu. Itu ya. Nah, itu menyambung persaudara, walaupun dengan salam, mana salam nih, ataupun dengan ucapan salam, assalamualaikum, itu sudah menyambung silaturahmi. Kalau sekarang ya dengan melalui ya alat komunikasi ya, walaupun di mana saja di mancanegara adanya, kita cukup di situ ya, menyambung silaturahmi dengan ucapan salam ya kepada teman kita yang jauh di sana itu. Kita ingatkan, apa kabar ente ya, semua sehat afiat. Dan teman mengatakan, teman kita itu jangan ditanya apa kabar ya, yang perlu kita ucapkan assalamualaikum, semoga ente selalu sehat afiat, panjang umur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau ditanya apa kabar, jawabannya itu jadi bahaya, Pak. Ya. Kata dia, justru anak lagi gak punya beras, gak punya duit. Ya, kita jadi dosa akhirnya. Kalau kita ada, kita jadi dosa. Kalau nggak memberikan pertolongan kepada dia, kita jadi berdosa. Itu kata orang gitu. Ya. Itu mah kebiasaan orang aja ngomongnya begitu. Padahal boleh saja ya. Dan dengan ucapan salam tadi itu ya, kaif haluk ya, kaifa haluka, bagaimana kabar ente ya, alhamdulillah khair, alhamdulillah sehat ya, syiha wal afiyah ya. Silu arhamakum walau bisalam ya, sambunglah tali persaudaraan tadi itu walaupun dengan ucapan salam ya, kepada siapa saja, terutama kepada saudara-saudara kita yang muslim ya, ucapan salam. Bapak-bapak, jemaah, saudara-saudara sekalian, demikian ya, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita semuanya taufik dan hidayahnya, rahmatnya, memberikan kekuatan iman Islam
keluarga kita selalu sakinah, penuh mahabbah, penuh mawaddah, penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya keluarga kita, anak-anak, cucu semua, para bantu diberikan semangat dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan ibadah, semangat jiwanya, diberikan khusyuk hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila jinniya wa ala kulli niyatin salihah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.